Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, guru mata pelajaran Geografi Zaman Negeri 5 itu yang bernama Bapak Supiran, yang saya yakin kalian sudah pada tahu namanya walaupun baru pertemuan kali ini. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baiklah anak-anakku. Jadi perkenalannya nggak panjang lebar, cukup tahu namanya, guru mata pelajaran geografi. Yang lebih penting sekarang adalah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya, artinya selalu usahakan menggunakan masker. Apalagi sampai bertemu kawan, berkumpul kawan, dan lain-lain. Baiklah ya, kita mulai. Saya perkenalkan KD-nya. Main dulu. Susunya. Ya. Inilah pasangan KD-nya. 3.2 memahami dasar-dasar pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG. 4.2 membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia atau salah satu provinsi juga boleh, ya. Jadi penting bentuk muka bumi. Ya. Kemudian ini nanti di bagian akhir ya, KD 4.2 itu diwujudkan di bagian akhir. Nanti kalian jadi artinya sudah ada bayangan membuat peta tematik, maka kalian harus tahu peta tematik itu apa. Ya, ya nanti pasti akan ketemu materinya. Kemudian dari mana pasangan KD ini? Ini tentunya Bapak dapat dari silabus. Harapannya kalian sudah punya silabus. Ya. Nah, tapi kalau belum pada punya silabus, ya nanti saya kasih silabusnya. Terutama kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4. IPS 1 IPS 2 nanti menghubungi kelas 10 IPS 3 dan 4 atau menghubungi Bu Tini. Atau tanya ke saya, nanti tetap tak kasih. Ya. Oke. Kemudian materi pembelajaran. Ada 3 materi pembelajaran. Pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi atau SIG. Dari materi tersebut terbagi-bagi dalam beberapa materi. 1. Pengertian peta. 2. Komponen atau komposisi peta. 3. Memperbesar dan memperkecil skala peta. 4. Menentukan skala peta. 5. Persyaratan peta yang baik dan benar. 6. Proyeksi peta. 7. Klasifikasi peta. 8. Penggunaan peta. Dan yang terakhir materi 2. Dasar-dasar penginderaan jauh. Dan 10. Jenis citra penginderaan jauh dan interpretasi citra. 11. Dasar-dasar sistem informasi geografi. 12. Teori pengolahan data dalam sistem informasi geografi. Jadi cukup banyak. Ini memang ada tambahan dari silabus ya. Kalau silabus menurut saya terlalu sedikit, maka saya tambahkan, mudah-mudahan tidak berdosa. Nah, itu silabus ada standar minimal. Jadi kalau mau menambahkan nggak apa-apa, sesuai kebutuhan. Kalau bisa jangan sampai dikurangi. Kita mulai. Inilah judul tadi. Ini adalah contoh kajian kita. Saya tunjukkan petanya. Nanti kita juga membahas tentang ini, sistem informasi geografi, sistem penginderaan jauh atau remote sensing. Dan bagian akhir materi kita adalah GIS atau sistem informasi geografi. Inilah cara kerjanya seperti ini. Kita mulai dari materi pertama, pengetahuan dasar pemetaan. Yang dibahas, yang kita kaji, dimulai dari 1, pengertian peta.
Ada tanda pertanyaan besar artinya apa? Ya, apa yang dimaksud dengan peta atau pengertian peta? Ya, tanda tanya itu nanti perlu dijawab. Mari kita perhatikan contoh-contoh peta berikut ini. Ya, ini contoh peta dunia. Ini pun contoh peta dunia. Cuma judulnya saya protoli, nanti saya kaitkan untuk petugas. Ini peta Asia. Peta Asia Tenggara. Peta wilayah Indonesia. Peta Provinsi Sumatera. Peta Provinsi Lampung. Sorry, tadi bukan provinsi, berarti peta Pulau Sumatera. Berikutnya peta geologi daerah Lampung dan sekitarnya. Ini adalah peta wilayah kota Mito, berarti wilayah kota kita. Ini adalah peta Di Mulyo Timur, berarti lokasi sekolah kita. Ya, jadi masing-masing nanti kalau diminta contoh bisa membuat desanya masing-masing. Ini jadi saya contohkan dari mulai terluas sampai yang paling sempit yaitu desa. Berdasarkan tayangan-tayangan sebelumnya atau tayangan-tayangan peta, silakan kalian simpulkan untuk cari pengertian peta. Ya, oke lah, kalau begitu dibantu. Peta adalah gambar konvensional seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan menggunakan simbol-simbol. Nah, di sini ada bidang datar, karena ada peta yang tidak digambarkan pada bidang datar. Ada juga peta yang tidak satuan atau satu lembar. Ini contohnya. Ini juga isinya gambar permukaan bumi. Ini juga isinya gambar permukaan bumi. Tapi namanya berbeda. Yang ini namanya atas, ini yang namanya globe. Jadi tambahan wawasan apa itu atas, apa itu globe. Yang kedua, komponen atau komposisi peta. Yang dapat saya temukan ada 11. Ya, silakan dibaca. Dan nanti masing-masing beri penjelasan. Ya. Dari garis tepi, garis astronomi, judul peta, skala peta, simbol, orientasi, legenda, lettering, insight, sumber peta, tahun pembuatan peta. Urutannya nggak bikin juga boleh, boleh dari judul dulu juga boleh. Tapi kalau membuat tugas atau membuat peta, saya yang buat dulu ada garis tepinya, maka saya taruh di atas. 2 membuat garis astronomis. Dan saya baru membuat judul dan seterusnya. Ini udah urutan yang kalau kita membuat peta. Kemudian dari komponen peta itu yang menarik adalah judul yang sering muncul di soal-soal adalah penjelasan tentang skala peta. Jadi saya jelaskan sedikit. Skala peta ada 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian contohnya ini adalah contoh yang keliru, jangan dicontoh karena kondisi ya. Aturan menyamping, bahasa Indonesia itu enggak ada yang ke bawah menyamping, tapi namanya ini CONTOH ya. Jadi bacanya CONTOH bukan contoh. Yang nyamping, tapi kalau nyamping kan kurang manis. Jadi saya buat ke bawah. Ini saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Ini adalah contoh skala angka. Ini adalah contoh skala grafik atau garis. Ini adalah contoh skala verbal. Ini adalah contoh skala inch to mile atau in mile. Ini contohnya ini. Ya, contohnya 5 inch to 10 mile. Jadi pakai bahasa Inggris. Ya, tapi bahasa Inggris yang sederhana.
Jadi bisa kalian berubah nanti ke dalam bahasa Indonesia. Ya, lanjut. Di antara skala-skala peta itu yang biasa ada perintah untuk merubah skala peta, yang dirubah biasanya skala angka, skala grafik ke skala angka, dan skala instrumen ke skala angka. Itu yang biasa dimunculkan. Ini saya contohkan ini ya, skala garis atau grafik. Ini dia. Kalau kita lihat contoh ini, angka 0, 2, 4, 6, 8 adalah satuannya kilometer, berarti di permukaan bumi. Atas nggak ada tulisannya, artinya setiap peta dianggap 1 cm. Berarti 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Kalau ada tulisannya, misalnya maka ini 1, 2, 3, 4. Jadi nanti tinggal ketemu soal yang model mana. Ya, kalau ada satuan kilometer, maka itu yang di lapangan. Ini yang di peta tidak dituliskan, karena maksudnya satu peta ini 1 cm. Maksud dari skala ini, 1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan. 2 cm di peta sama dengan 4 km di lapangan, seperti itu dan seterusnya. Ya, maka nanti kalian suruh meneruskan ini, silakan nanti diteruskan ketemunya skala berapa ini. Yang berikutnya adalah skala peta dari skala inch per mil ke skala angka. Ditulis seperti ini. Kemudian maksudnya seperti ini, 5 inci per 10 mil. Ya, kemudian sependek pengetahuan saya, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Dan 1 mil laut sama dengan 1,6093 km, sering dibulatkan menjadi 1,6. Ya, nanti kalau ngitung-ngitung dibulatkan aja 1,6, biar enggak kebanyakan koma. Nah, secara matematik ini sudah siap 0,93, maka jadi 0 atau hilang. Untuk peta topografi Indonesia berlaku ketentuan CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala peta. CI antaranya kontur interval. Ini yang dimaksud kontur interval nih. 25, 50, 75, 100, 125. Itu yang dimaksud kontur interval, artinya jarak antara garis kontur yang satu dengan garis kontur yang lainnya. Dan ini kalau dicari skalanya saya bantu dicarikan. Contoh CI sama dengan 1/25 dipindahkan. Skala peta kali X-nya berarti ini kontur intervalnya. Berapa hasilnya? Ya, silakan nanti. Nah, ini dia sudah ada hasilnya. Alhamdulillah selesai pertemuan kita hari ini. Namun jangan lupa oleh-olehnya pada slide berikutnya. Ya, seperti ini. Kita contohkan nama, siapa misalnya, kelas sesuai dengan kelasnya, dan kalau misalnya kelas 10 IPS 3, 10 IPS 3, 10 IPS 4, 10 IPS 4, meternya 1, pasangan kajian 3.2, 4.2, tugasnya berarti tugas ke-1 dari KD 3.2, 4.2. Tanggal pemberian tugas hari ini, berarti 5 Agustus 2021. Soalnya, 1, carilah pengertian peta menurut pendapat para ahli, 10 pengertian. Ya. Kemudian yang nomor 2, komponen atau komisi peta ada 11, silahkan kalian beri penjelasan. Kemudian dari masing-masing komponen kalian letakkan atau kalian buat di mana posisinya. Ya, meletakkan di peta berikut ini. Nah, ini dia. Jadi maksudnya di sini ini udah saya bantu ini, tapi kalian nggak buat lagi. Yang masih kosong banyak, jadi saya bantu 1. Ya, ya nanti sampai yang 11 menampilkan 11 betul semua, itu poinnya tinggi. Tentu saya hitung per poin, misalnya menuliskan di sini aja, ya itulah poinnya, hanya 1. Oke, ya. Berikutnya, rubahlah skala dari skala garis ke skala angka.
gambar yang tadi aja. Jadi udah dikasih perjalanan walaupun baru selangkah, maka langkah berikutnya adalah kalian mengerjakan. Jadi lanjutkan sampai ketemu skalanya. Kalau skala maka satunya 1:, kalau belum 1:, berarti belum jadi skala, atau 1 bagi, atau 1,2, atau 1/per, itu baru sudah jadi skala. Kemudian ini yang skala 5 inch to 10 mil, seperti ini maksudnya ya. Ya tadi sudah disampaikan, kemudian kalian tinggal melanjutkan skalanya, ya dilanjutkan pekerjaannya biar selesai. Alhamdulillah selesai tugasnya. Kemudian setelah mengerjakan, ya intinya itu. Namun sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.